Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha dari saya Nanang Jenal Arifin. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, kemarin Bapak sudah membahas tentang kolam sebagai budidaya ikan hias. Ini kolam. Umumnya di daerah Bapak itu memang memelihara ikan di daerah Arojeding, Desa Arojeding, Kecamatan Rejotangan, itu Kabupaten Tulungagung ya, memelihara ikan dengan kolam karena masih banyak lahan yang luas di daerah saya. Ya, memang ada pakai bak budidaya tapi sedikit. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas budidaya ikan hias dengan menggunakan bak budidaya dan keramba seperti ini. Kalau keramba bisa di tengah lautan atau di sungai. Ya, untuk akuarium budaya kita bahas pertemuan yang akan datang. Nah, di dalam pembelajaran hari ini ya, Bapak akan menyampaikan materi yang mencakup dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan bak sebagai wadah budidaya ikan hias seperti ini, menggunakan tempat memelihara ikan hias dengan menggunakan bak. Yang kedua, Bapak akan menjelaskan keramba ampung seperti ini sebagai tempat budidaya ikan hias. Ini dua tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan hari ini. Anak-anakku, bicara tentang bak ya, bak sebagai tempat budidaya ikan, Bapak ini akan membahas 4 jenis bak sebagai tempat budidaya ikan hias. Bak ini ya, tempat pemijahan ikan hias. Itu bisa terbuat dari beton seperti ini ya, ini dari beton. Bisa terbuat dari fiber seperti ini, fiber ini. Nah, ini untuk pemijahan. Apa itu pemijahan? Pemijahan itu mengawinkan antara ikan jantan dan ikan betina. Ikan jantan, ikan betina dikawinkan, nanti menghasilkan telur. Telur menjadi larva ikan, lalu menjadi ikan dewasa. Di mana pemijahannya? Ya, biasanya ini yang efektif dari beton atau dari fiber. Itu efektif. Dan fiber itu diteliti tidak mengandung zat kimia yang bisa meracuni ikan, sehingga fiber sangat cocok untuk memelihara ikan hias. Selanjutnya, bak yang kedua ya, itu tempat penetasan ikan hias. Maaf, ketika bertelur maka induk ikan harus dipisahkan. Nanti kalau nggak dipisahkan, induk ikan akan memakan telur-telurnya. Nah, kita ambil telurnya, kita letakkan dalam satu kolam. Nah, ini suhunya jangan terlalu panas, nanti akan rusak, atau terlalu dingin, nanti nggak akan menetas. Suhunya harus diatur yang seimbang. Nah, di sini nanti ya, telur-telur itu nanti dari ikan hias akan menetas menjadi larva ikan. Ketika menjadi larva ikan, maka baru dipindah ke kolam berikutnya. Nah, kolam di sini ya, untuk yang C yang ketiga itu bak ikan, itu adalah bak ikan untuk memelihara ikan hias, untuk memelihara larva ikan. Biasanya terbuat dari plastik. Ini ada kerangka kayu atau bambu. Nah, lalu di sini diselimuti plastik. Ini cocok untuk memelihara ikan dalam bentuk larva kecil-kecil seperti ini. Berarti ketika ikan kawin, ikan jantan, ikan betina kawin, menetas menjadi telur, membentuk telur karena sperma ikan jantan membuahi ovum ikan betina, lalu menjadi telur ya, lalu akan menjadi larva, menetas menjadi larva ikan yang kecil-kecil. Nanti kalau sudah besar dipindahkan ke kolam pemeliharaan, dipelihara sampai besar, sampai siap dijual ya, ini. Nah, umumnya rata-rata untuk orang memelihara ikan hias itu untuk pembesaran. Dari ikan larva sudah dewasa menjadi ikan kecil, menjadi ikan dewasa siap dijual. Nah, yang D itu adalah bak
tempat pemberokan ikan. Apa itu pemberokan ikan? Pemberokan ikan itu adalah ikan itu tidak kita beri makan 1-2 hari. Tujuannya apa? Nah, misalnya kalau mau dikawinkan ikan jantan ikan betina, maka keduanya tidak diberi makan 2 hari agar tidak ada endapan lemak dalam gonad ikan, nanti menjadi tidak matang. Karena kalau kita mengawinkan ikan jantan ikan betina, kita tunggu matang kedua-duanya. Selanjutnya, kalau mau kita bawa ke tempat yang jauh, kita kirim mau dipanen, maka ikan ini tidak diberi makan 1-2 hari. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar tidak mengeluarkan kotoran selama perjalanan. Kalau dibawa kendaraan mengeluarkan kotoran, maka ikan menjadi keruh. Seperti yang kita ketahui bahwa ikan hias itu membutuhkan air yang jernih, yang jarang kotorannya, ya, yang sedikit kotorannya, sehingga diusahakan ikan tidak mengeluarkan banyak kotoran dengan pemberokan. Itu ada kolam tersendiri. Ya, ini biasanya di pemberokan itu sebelum dikawinkan, dipijahkan, atau sebelum dibawa dikirim ke daerah lain. Nah, selanjutnya apa kelebihan dan kekurangan memelihara ikan hias dengan menggunakan bak wadahnya? Ada kelebihannya. Pertama, hemat tempat karena tidak memerlukan lahan yang luas. Kalau seseorang itu punya lahan yang luas, itu pakai kolam. Biasanya di kota-kota ya, di dalam rumah, di kota-kota yang sulit lahan, itu memelihara ikan dengan menggunakan bak. Kalau menggunakan bak, kelebihannya itu lebih mudah dibersihkan. Wadah seperti ini itu cocok untuk pembenihan ikan. Dari ikan dikawinkan, itu menghasilkan telur, ditetaskan menjadi larva. Nah, kadang-kadang orang jual ikan dalam bentuk benih, masih kecil, bukan siap untuk dipanen. Nah, kekurangan penggunaan bak ikan untuk memelihara ikan hias, tidak hemat biaya. Ini mungkin harganya mahal. Karena ini kecil, tidak luas, maka kapasitas budidaya ikan hias jumlahnya terbatas, seperti itu. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu fenomena orang memelihara ikan hias di keramba apung. Nah, ini saya rasa jarang yang punya karena jauh dengan laut. Biasanya ada di laut. Nah, biasanya juga di sini orang memelihara ikan di apung dekat laut. Ada juga memanfaatkan sungai yang besar, diberi jaring apung. Apa pengertian dari jaring apung? Ramba jaring apung itu gini, membesarkan ikan hias di dalam wadah-wadah yang diapungkan di permukaan air. Ini kan diapungkan di permukaan air, di mana semuanya diselubungi dengan jaring ya, untuk menahan ikan di dalamnya agar tidak keluar. Ini misalnya adalah ikan Nemo. Ya, itu yang dipelihara. Ini ikan di laut yang dipelihara ya. Selanjutnya adalah ikan Blue Devil. Ini Blue Devil, ini Nemo. Itu yang dipelihara di keramba jaring apung. Sebagian besar memang ikan konsumsi yang hidup di air laut. Sehingga kemungkinan zaman dulu ikan-ikan ini ditangkap. Sekarang dibudidayakan dengan menggunakan keramba jaring apung. Ini kalau Blitar jarang. Nah, selanjutnya budidaya ikan dengan menggunakan keramba jaring apung itu perlukan usaha pemeliharaan intensif, peningkatan produk budidaya ikan yang banyak dengan secara ditentukan bagaimana proses pemeliharaannya. Dengan cara apa? Ya, pemberian pakan yang berkualitas, penggunaan benih unggul, lingkungan yang baik. Ini lingkungan yang baik karena airnya selalu berganti, air selalu mengalir sehingga ikan cepat perkembangannya, ikan cepat pertumbuhannya. Lalu didukung kemampuan pengelolaan yang baik. Karena apa? Untuk memelihara jaring apung di tengah lautan, maka ini biasanya perlu perizinan. Ini perlu
kelompok tani yang sudah terdidik dan terlatih. Yang diberi izin itu adalah kelompok-kelompok yang sudah maju. Nah, apa kelebihan dan kekurangan budidaya ikan dengan keramba jaring apung? Ini kelebihannya. Ya, tidak mahal. Ini mungkin perlu perizinannya ini ya. Ya ini, karena mungkin tidak perlu mahal. Tidak sama dengan membuat kolam ikan. Sederhana caranya, hanya membuat jaring-jaring apung. Kalau memelihara ikan ini tidak memerlukan daratan, di lautan atau di sungai yang besar. Kalau di lautan, maka bukan tanahnya sendiri. Sehingga karena ini lautan itu di bawah Departemen Kelautan, Kementerian Kelautan, maka izinnya di Kementerian Kelautan. Selanjutnya, dengan budidaya keramba jaring apung dapat meningkatkan produksi budidaya ikan karena bagus lingkungannya, bagus airnya, sering berganti. Nah, ada kelemahan. Kelemahannya apa? Harus rutin rajin melakukan pengecekan jaring-jaring ikan, ada yang rusak atau tidak. Maaf, budidaya ikan yang kalau pakai kolam, kalau alasnya terpal, itu ternyata rawan diserang digigit tikus, gampang bocor. Ya memang murah, tapi rawan bocor. Selanjutnya, kelemahan keramba jaring apung di sini, memelihara ikan di keramba jaring apung perlu prosedur izin. Nah ini yang ribet agaan ya, karena harus izin misalnya di kementerian. Anda bisa lihat di internet tata cara mengajukan izin memelihara ikan budidaya di keramba jaring apung. Ya, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, isik bejo wong kang eling lan waspada. Urip iku tangsal poso lan topo rame. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.